Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indi Satya US Haningrum dengan NPM 20510400394 dari program Studi Manajemen Bisnis Syariah kelas F. Saya di sini untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah periklanan dengan cara menganalisis iklan berdasarkan SPT ataupun segmenting, positioning, dan targeting. Sebelum saya memasuki dalam analisis iklan yang saya pilih, saya akan menampilkan iklan yang saya pilih. Berikut videonya. Pucuk. Kenapa sih harus yang pucuk? Kan sama-sama daun teh. Jelas beda. Pucuk itu aromanya dan rasa pucuknya yummy. Ayo ke pucuk. Pucuk. Telat lagi. Pucuknya ada di situ. Pucuk teh terbaik ada di Teh Pucuk Harum. Rasanya pas, nggak kemanisan. Teh Pucuk Harum, rasa teh terbaik ada di pucuknya. Hanya teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Lewat haus, makan panas jadi seru. Teh pucuk harum bikin ngumpul makin asik. Teh Pucuk Harum, pucuk teh terbaik, bikin segar di mana aja. Nah, itu dia adalah iklan dari Teh Pucuk Harum yang saya pilih, akan saya analisis berdasarkan SPT. Sebelum saya akan memasuki penjelasan dari analisis Teh Pucuk Harum itu, saya akan menjelaskan sedikit apa itu Teh Pucuk Harum dan apa itu SPT. Teh Pucuk Harum adalah produk minuman dari Mayora. Minuman ini dibuat dari pucuk daun teh pilihan, bagian terbaik untuk membuat minuman teh. Produk ini dipadukan dengan aroma jasmin untuk menciptakan rasa teh yang terbaik. Produk minuman ini dikemas praktis sehingga mudah dibawa kemana saja. Selanjutnya saya akan memasuki penjelasan apa itu segmenting. Segmenting adalah proses di mana Anda sebagai seorang pemasar mengkategorikan, mengklasifikasikan, menggolongkan semua target potensial produk yang akan ditargetkan. Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi bagian-bagian berdasarkan pembeli dan kebutuhan, karakteristik, atau perilakunya. Selanjutnya, segmenting dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, static attribute segmentation, yaitu cara memandang pasar berdasarkan geografis dan demografis. Geografis berarti kita melihat pasar berdasarkan wilayah, sedangkan demografis berarti kita melihat pasar berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, agama, dan pendidikan. Yang kedua ada individual segmentation, yaitu pengelompokan pasar dari unit terkecil atau individu. Yang ketiga, dynamic attribute segmentation. Cara memandang pasar berdasarkan sifat-sifat dinamis yang mencerminkan karakter pelanggan. Karakter ini berupa minat, kebiasaan, sikap, keyakinan, dan sebagainya. Karakter ini secara langsung dapat mempengaruhi alasan pelanggan untuk membeli produk atau jasa tersebut. Selanjutnya ada manfaat dari segmentasi, yaitu yang pertama, ide pemasaran suatu perusahaan agar lebih terarah. Yang kedua,
membuat perusahaan dalam mengatur produk segmentasi. Yang ketiga, membantu perusahaan agar mendapatkan pasar. Yang keempat, memudahkan perusahaan untuk mengatur budget. Yang kelima, meningkatkan daya tarik konsumen. Dan yang keenam, memperoleh posisi yang sangat menguntungkan. Selanjutnya, saya akan memasuki penjelasan apa itu positioning. Positioning adalah bagaimana perusahaan menempatkan posisi di mata pelanggan jika dibandingkan kepada pesaing lainnya. Dalam hal ini, termasuk brand image atau manfaat yang dijanjikan, sehingga menjadi alasan konsumen memilih produk Anda. Selanjutnya, penjelasan apa itu targeting. Targeting merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar, kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan Anda dijadikan target pasar. Target pasar dipahami sebagai kelompok yang dipilih oleh suatu bisnis untuk dijadikan sebagai calon pelanggan dengan memasukkan penargetan dan segmentasi. Selanjutnya, saya akan memasuki penjelasan dari analisis iklan teh pucuk harum itu. Segmentasi dari teh pucuk harum adalah PT Mayora, merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri, memproduksi berbagai macam produk, di antaranya teh pucuk harum dengan menggunakan pucuk daun teh sebagai salah satu bahan baku utamanya. PT Mayora Indah tidak hanya dikenal sebagai perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman olahan saja, tetapi juga dikenal sebagai market leader yang sukses menghasilkan produk-produk yang menjadi pelopor pada kategorinya masing-masing, seperti pelopor permen Kopiko, Astor, Beng Beng, Kopi Torabika, dan Energen. Adapun spesifikasi dari segmen pasar teh pucuk harum, yaitu yang pertama demografis. Teh pucuk harum bisa dikonsumsi semua kalangan jenis kelamin dan usia, baik wanita maupun pria. Setiap kalangan usia juga bisa mengonsumsi kecuali usia bayi. Yang kedua, geografis. Teh pucuk harum ditunjukkan untuk semua wilayah Indonesia, baik yang berada di perkotaan maupun di pedesaan. Dan itu cocok diminum pada saat cuaca sedang panas. Yang ketiga adalah pisografis. Teh pucuk harum ditunjukkan untuk kalangan kelas sosial menengah ke bawah. Selanjutnya masuk pada positioning pada iklan teh pucuk harum. Teh pucuk harum melakukan positioning dengan memberitahu masyarakat secara tidak langsung bahwa di Indonesia sendiri mempunyai minuman produk lokal yang bisa menyaingi produk luar. Teh pucuk harum juga membuat iklan dengan animasi ulat berbicara bahasa Indonesia, memakan pucuk daun teh yang cukup menghibur para konsumen. Dan yang terakhir adalah targeting dari iklan teh pucuk harum. Ada dua. Yang pertama, kalangan semua usia kecuali bayi. Ketika sedang kelelahan pada saat di jalan atau di luar, atau setelah selesai beraktivitas maupun berolahraga. Yang kedua, keluarga. Khususnya pada pasangan muda yang cenderung ingin menikmati minuman teh bersama-sama di ruang keluarga. Ini terlihat dari kemasan produk family ukuran 1 liter. Cukup penjelasan analisis dari iklan teh pucuk harum dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.